Salam damai dan selamat hari Sabat. Cerita mission kita untuk Sabat yang ke-6 ini 8 Agustus 2020 bertajuk Suara Lembut dan Merdu oleh Jane Obame Efayong, 58 tahun. Cerita ini berasal dari Gabon, Afrika. Kecemburuan mengubah kehidupan seorang anggota polis, Jane Obame Efayong. Setiap malam, istrinya, Rosette, pulang lambat ke rumah mereka di Libreville, ibu negara Gabon, Afrika Barat. Jane tidak tahu apa yang istrinya lakukan atau kemana dia pergi. Imajinasinya meliar dan dia takutkan sesuatu yang lebih buruk. Akhirnya, Jane pun bertanya kepada istrinya. Jawab istrinya, "Saya pergi ke rumah kakak saya." Malam berikutnya, Jane tanya soalan yang sama. "Saya dari rumah kakak saya," kata istrinya. Setiap malam, Rosette memberikan jawaban yang sama. Jane tidak percaya kepada istrinya. Dia tidak percaya istrinya menghabiskan masa banyak di rumah kakaknya. Jadi pada satu pagi, Jane pun meminta istrinya membawanya bersama-sama ke rumah kakaknya. Rosette membawa suaminya ke gereja yang berpapan tanda kehidupan kekal. Jane terkejut apabila melihat sebuah gereja, padahal istrinya mengatakan bahwa dia pergi ke rumah kakaknya. Tetapi dia merasa lega apabila mengetahui istrinya berada di gereja setiap malam dan bukan melakukan sesuatu yang lain. Gereja itu mengajarkan campuran ajaran Kristen dan kepercayaan tradisional Afrika. Jane pergi ke gereja 3 malam berturut-turut untuk memastikan istrinya berada di gereja. Dia berdiri di luar dan memperhatikan. Pada malam keempat, seorang wanita muda, pemilik bangunan gereja itu mau mengetahui apa yang dia lakukan. "Kenapa kamu datang tapi tidak masuk ke dalam? Kau mau masuk atau jangan datang lagi," kata wanita itu. Jane masuk ke dalam gereja. Gereja itu menarik dan anggotanya ramah. Apabila dia mengalami pengalaman luar tubuh, kejadian yang tidak pernah terdengar dalam agama tradisional Afrika, anggota gereja menjadikan dia pemimpin gereja itu. Sepanjang minggu, Jane bertugas sebagai seorang anggota polis. Pada hujung minggu, dia mengetuai gereja itu. Satu hari, Rosette tiba-tiba berhenti menghadiri acara gereja. Sebelum pun Jane tahu sebabnya. Rosette tanpa diduga mati semasa melahirkan anak. Dalam kesedihan, Jane menilai komitmennya sendiri terhadap gereja dan berdoa. "Jika gereja ini bukan gereja yang benar, tolong saya meninggalkan gereja ini dengan mudah," doanya. Jane tidak pernah kembali lagi ke gereja itu dan tidak menghadapi sebarang masalah. 3 tahun kemudian, di satu petang semasa Jane berjalan pulang, dia melihat sebuah kemah yang besar di tengah padang bola berhampiran rumahnya. Dia mendengar suara merdu dan lembut bercakap kepadanya. "Tuan, kami datang ke sini untuk Tuan," kata suara itu. Jane berhenti dan melihat sekeliling untuk melihat siapa yang bercakap, namun tidak melihat sesiapa. Apabila dia melangkah lagi, suara itu bercakap lagi. "Tuan, masuklah ke dalam dan duduk dengarkan Injil," kata suara itu. Jane masuk ke dalam kemah itu dan duduk di kursi paling belakang. Itu adalah hari pertama dari 10 hari pertemuan penginjilan. Penginjil Seventh-day Adventist itu membuat panggilan pertobatan. Jane menangis ketika mendengar. Dia datang lagi malam berikutnya dengan membawa pen dan buku nota untuk membuat catatan. Di perkumpulan itu, Jane merasakan keinginan besar untuk dibaptis. Dia bercakap dengan penginjil itu. "Saya tidak tahu apa-apa tentang gereja kamu, tetapi saya mau dibaptis," katanya. Penginjil itu pun tersenyum,
Tuhan telah menyatakan dirinya kepadamu, marilah terima pembaptisan, kata penginjil itu. Jane telah dibaptis, dan hari ini Jane adalah seorang anggota gereja yang aktif. Setiap hari dia mengingati suara merdu dan lembut itu sewaktu dia melalui kemah itu. 3 tahun yang lalu, sebahagian persembahan ke-13 Anda membantu pembinaan sekolah menengah untuk 280 orang pelajar di kampung halaman Jane di Libreville, Gabon. Info ringkas, Gabon, 40% daripada penduduk Gabon berumur di bawah 15 tahun. Kira-kira 56% penduduknya dalam lingkungan 16 hingga 64 tahun. Kurang dari 4% adalah penduduk yang berumur 65 tahun ke atas. Sekian cerita mission untuk sahabat ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Happy Sabat.